Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seribuan mobil dan motor terjaring razia pajak kendaraan di Samarinda. Alat peraga kampanye yang dipasang dekat sekolah disorot oleh Bawaslu Berau. Budidaya madu kelulut kini ramai dilakukan warga di Sangatta, Kutai Timur. Alat peraga kampanye atau APK dari berbagai partai politik terpasang di dekat pagar sekolah menengah atas Jalan Marsma Iswahyudi, Rinding, Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Areal yang dilarang tersebut kini menjadi sorotan masyarakat. Pihak Bawaslu menegaskan imbauan kepada pengurus parpol dan caleg terkait lokasi terlarang pemasangan baliho dan sejenisnya sudah disampaikan. Dari temuan ini, Bawaslu akan melakukan langkah cepat. Ini satu pernyataan atau pendapat yang mau kita sampaikan, ya kita menghimbau ya, poin kami kita menghimbau kepada semua peserta pemilu, para caleg, supaya dalam pemasangan APK ya, alat peraga kampanye, termasuk nanti misalnya penyebaran bahan kampanye, itu harus memperhatikan di mana tempat-tempat yang dilarang. Nah, di situ fasilitas pemerintah, kemudian seperti sekolah, tempat ibadah, itu tempat-tempat yang dilarang. Apa yang teman-teman sudah sampaikan tadi ini, biasanya kita gerak cepat. Nah, ini langsung kita sampaikan kepada teman-teman Pembaslu di tingkat kecamatan untuk sudah melakukan penelusuran, itu sekaligus menelepon. Misalnya saat itu mereka tahu ini APK-nya caleg dari partai mana, itu langsung dicek, langsung ditelepon, langsung dihimbau, langsung diselesaikan dari itu juga. Dalam catatan Bawaslu, laporan pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye ini baru diterima 1 laporan. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ya, oke Bu, pasang Bu, silakan Bu. Iya. Sosialisasi anti politik uang ini dilakukan sejumlah mahasiswa bersama Bawaslu Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Strategi yang mereka terapkan adalah dengan membagikan stiker kepada warga agar ditempel di rumah, kendaraan, dan tempat-tempat lainnya. Menandakan bahwa keluarga ibu siap mengawasi uang. Komisioner Bawaslu Haryadi menyatakan praktik politik uang merupakan musuh terbesar dalam pemilu. Untuk memberantasnya dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua kalangan. Bawaslu mengingatkan penerima atau pemberi suap akan sama-sama mendapatkan ancaman pidana. Lengket. Itu kita sama-sama melakukan pengawasan pencegahan untuk melakukan pengawasan kampanye dan sampai hari pemungutan suara tanggal 14 Februari bahwa politik uang itu ada pidananya. Di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pidana 2 tahun dan denda 25 juta. Nah, ini tentu ya kita harapkan pada seluruh calon partai politik untuk menggunakan menyampaikan betul-betul sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan visi misi serta program untuk memberikan pendidikan politik dan menciptakan pemilu yang bersih, berintegritas dan demokratis. Menangis melihat setiap hari betapa rakusnya. Sosialisasi anti politik uang yang digelar untuk memperingati Hari Anti Korupsi itu dibarengi dengan mendirikan mimbar demokrasi. Penandatanganan kesepakatan anti politik uang di alun-alun. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Nunukan, Kalimantan Utara.
Sejumlah pemuda di Balikpapan menggelar diskusi politik. Topik utamanya adalah strategi memilih calon yang baik di hari pencoblosan. Agar wawasannya bertambah, mereka pun menghadirkan beberapa pembicara termasuk politisi. Kegiatan yang baru pertama dihadapi tersebut menyebabkan para pemuda antusias. Berbagai topik dipertanyakan termasuk teknik memilih calon yang baik. Itu dipertanyakan guna memastikan calon wakil rakyat yang ia pilih benar-benar tepat dan mampu membela kepentingan masyarakat. Itu Bu yang pertama. Kenapa sih pada itu terkait anak-anak pemuda? Karena kan nanti pemilu itu adalah paling insight baru lagi, terus pengetahuan baru, terus menjadi lebih paham lagi kembali tentang politik itu sendiri yang sebenar-benarnya. Oke, kira-kira nantinya sudah punya pilihan jagoan nggak sih untuk di tahun 2024? Iya, tentunya sudah sih. Sebagai pemuda kan kita harus memilih, karena kita sebagai pemilih partisipatif juga harus paham dan tahu apa yang benar-benar kita pilih sesuai dengan visi misi sama sesuai dengan apa kata hati kita. Kelompok ini juga berharap seluruh pemuda yang telah memiliki hak pilih tidak melepaskan kesempatan tersebut. Ini dimaksudkan agar wakilnya yang terpilih murni pilihan rakyat. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.